Para saudari, saudara, para frater, bruder, suster, para romo, dan seluruh pencinta spiritualitas Karmel. Selamat datang di Karmel Shanti Argo. Shanti Argo artinya gunung kedamaian. Gunung tempat kita berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan. Tempat ini dikelola oleh Institut Karmel Indonesia bekerja sama dengan Laudato Si Center milik NGO kita. Silahkan kita semua datang ke tempat ini. Kita diundang untuk menikmati kemanisan rohani di Karmel Shanti Argo. Para saudaraku, dalam rangka menyambut dan mempersiapkan Hari Raya Maria Bunda Karmel, kita akan bertekun dalam doa bersama retret dan novena Maria Bunda Karmel setiap hari pukul 8 malam mulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam retret dan novena Maria Bunda Karmel hari yang pertama. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi.
Di Kau sabta karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Konfrater, keluarga Karmel, dan seluruh umat Allah yang terkasih. Sebelum kita mengawali retret dan novena Hari Raya Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang begitu besar Kau anugerahkan kepada kami semua. Secara khusus kami keluarga Ordo Saudara-saudara Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Engkau menganugerahkan kami, Maria sebagai bunda dan saudari kami, menyertai kami, meniti perjalanan kami menuju Gunung Karmel. Dan pada hari-hari ini, kami semua hendak mengadakan retret dan novena menjelang Hari Raya Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, sudilah Engkau menyertai kami semua, memberkati kami semua dari hari pertama hingga pada hari ke-9 nanti. Semoga kami semua dapat mengikuti retret dan novena ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ya Tuhan, semangat, perlindungan dan cinta kasih yang telah ditunjukkan oleh Santa Peran Maria kepada kami semua sebagai satu ordo, saudara-saudara yang berlindung di bawah perlindungan Maria. Kami semua dapat membawa sukacita, membawa cinta kasih di tengah-tengah umat yang Kau percayakan kepada kami, melayani gereja yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua dan seluruh umat yang ikut serta mengikuti retret dan novena ini, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh mengalami rahmat Allah, perlindungan, kelemah lembutan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Bunda Maria kepada kami semua. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Konfrater, keluarga Karmel, dan seluruh umat Allah yang terkasih, marilah kita mengikuti retret dan novena Hari Raya Santa Peran Maria dari Gunung Karmel hari yang pertama ini. Sesi ini akan disampaikan oleh Romo Agustinus Irtikandik Darmawanto Okarem, Ketua Institut Karmel Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam para konfrater, saudara-saudari keluarga Karmel, dan seluruh umat Allah yang mencintai spiritualitas Karmel. Hari ini kita memasuki hari pertama retret dan novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Hari ini kita akan belajar memahami kehendak Allah dari pengalaman Maria. Mungkin sebagian besar dari saudara-saudari, atau bahkan mungkin semua dari kita, pernah diberi nasihat supaya hidup menurut kehendak Allah. Kata orang, kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi manusia. Katanya juga bahwa kalau kita tidak hidup menurut kehendak Allah, artinya kita akan mendapatkan malapetaka, kita akan celaka. Pertanyaannya adalah,
bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Dua pertanyaan ini bisa saya jawab dengan satu jawaban yang sama. Jawabannya adalah susah, sukar, tidak mudah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Kalau memang mungkin, adakah orang yang sudah bisa memahami kehendak Allah? Jawabannya ada. Siapa mereka? Para kudus di surga. Mereka menjadi kudus, mereka dinyatakan kudus karena terbukti bahwa hidupnya sungguh-sungguh merupakan pelaksanaan kehendak Allah. Mereka memahami kehendak Allah dalam hidup mereka, mereka melaksanakannya dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka menjadi kudus dan bersatu dengan Bapa di surga. Dan dari antara para kudus itu, satu yang menonjol adalah Bunda Maria sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita mencoba untuk melihat pengalaman Maria sebagai pengalaman mencoba untuk memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Kita melihat pengalaman hidup Maria seperti yang diceritakan di dalam Injil. Kita mulai ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita semua mengetahui kisahnya, kita semua mengetahui ceritanya. Dan setelah, tanpa pikir panjang, Maria mengatakan ya, kemudian Maria menyanyikan sebuah kidung yang sangat indah, yang kita semua sudah tidak asing lagi. Kidung Maria atau Magnificat. Para saudara yang terkasih, untuk menyegarkan ingatan kita tentang isi kidung Maria itu, mari kita dengarkan para frater yang akan menyanyikannya. disebut yang bahagia. Terpujilah kuasanya, karya tangannya. Puji Tuhan Maha Mulia, Maha Kuasa dan benar, kasih setianya kekal, dan kuduslah namanya. Cinta serta kasih-Nya sampai selama-lamanya.
janji-Nya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, indah bukan Kidung Maria yang baru saja kita dengarkan? Ketika kita mendengarkan Kidung Maria, atau ketika kita menyanyikannya, barangkali kita melihat seolah-olah yang dialami oleh Maria adalah sesuatu yang mudah. Padahal sama sekali tidak mudah. Apa yang dialami oleh Maria adalah sesuatu yang sangat berat, mengingat resiko yang harus dia terima, resiko yang harus dia panggul. Ketika orang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Menurut hukum Yahudi kita tahu bahwa seorang perempuan yang kedapatan mengandung di luar nikah, hukumannya adalah hukuman rajam. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Maria mencoba untuk menerimanya. Maria mencoba untuk melaksanakannya. Meskipun mungkin pada saat itu dia belum sungguh-sungguh mengerti. Maria mencoba untuk mengertinya sebagai kehendak Allah dan kemudian melaksanakannya di dalam hidupnya. Mari kita melihat sedikit lebih jauh. Sesudah Maria melahirkan Yesus di kandang di Bethlehem, para gembala datang untuk menyembah Yesus. Mungkin pada saat itu juga Maria bertanya-tanya, bagaimana para gembala ini bisa mengetahui semuanya itu? Maria juga mencoba untuk memahaminya sebagai kehendak Allah, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lalu ketika para Majus dari timur datang, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saya yakin Maria juga bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu? Apa yang mau dikatakan Tuhan dengan semuanya ini? Meskipun mungkin Maria belum sungguh mengerti, Maria menyimpan semua di dalam hatinya, merenungkannya, dan menerimanya sebagai kehendak Allah. Ketika Maria membawa Yesus ke bait Allah, ketika Yesus berumur 8 tahun, untuk mempersembahkan Yesus kepada Allah, Maria bertemu dengan Simeon. Dan kita tahu kemudian Simeon meramalkan apa yang terjadi pada Maria. Sebilah pedang akan menembus jantungmu sendiri. Mungkin Maria bertanya-tanya, kalau kehendak Allah adalah yang terbaik bagi manusia, bagaimana mungkin diramalkan itu bagaikan sebilah pedang yang menembus jantung, menyakitinya? Maria mungkin juga tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi Maria mencoba untuk menerimanya sebagai kehendak Allah. Lalu ketika Yesus berumur 12 tahun, ketika Yesus dibawa ke bait Allah, dan kemudian hilang, selama 3 hari, Maria bersama saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus, mencoba untuk mencari Yesus. Dan ketika menemukannya di bait Allah, apa jawaban Yesus? Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Saudara-saudara yang terkasih, Maria mungkin juga tidak mengerti, belum sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa maksud semuanya itu. Tetapi Maria menyimpan semua dalam hatinya, mencoba merenungkannya, mencoba untuk menerimanya sebagai kehendak Allah. Lebih jauh lagi kita melihat pada awal pelayanan Yesus, ketika Maria bersama beberapa murid kita mencoba melihat lebih jauh lagi. Ketika Yesus berada di awal-awal pelayanannya, ketika dia bersama para muridnya dan juga bersama Maria menghadiri sebuah pesta pernikahan di Kana, tuan rumah kehabisan anggur. Maria mengatakan kepada Yesus dengan harapan supaya Yesus membantunya. Apa jawab Yesus? Apa yang kau mau daripadaku perempuan? Saatku belum tiba. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Maria ketika anaknya sendiri menyebut dia perempuan. Tetapi Maria juga tetap menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Maria mencoba untuk mengerti kehendak Allah, menerimanya sebagai kehendak Allah,
di dalam hidupnya. Dan ketika Maria harus menyertai Yesus di dalam perjalanan salibnya, barangkali Maria dan juga kita semua bertanya-tanya, bagaimana kehendak Allah yang terbaik bagi manusia itu justru menyayat-nyayat hatinya, hati Maria, ketika dia harus melihat penderitaan anaknya menjalani jalan salibnya. Namun saudara-saudara yang terkasih, barangkali justru di dalam peristiwa ini Maria mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam dirinya. Dan puncak perjalanan Maria untuk memahami kehendak Allah adalah ketika dia berdiri di kaki salib. Ketika Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," sambil menunjuk kepada murid yang dikasihinya. Dan kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Di situ Maria kemudian sadar apa yang menjadi kehendak Allah. Dia dipanggil, dia dipilih, bukan hanya menjadi ibu Yesus, tetapi menjadi ibu semua pengikut Yesus. Menjadi ibu semua orang. Dan perwujudan dari kesadaran Maria akan kehendak Allah ini, yaitu panggilannya untuk menjadi ibu bagi semua orang, adalah ketika dia berkumpul bersama para murid setelah Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari perjalanan hidup Maria ini kita melihat bahwa hidup Maria adalah sebuah proses belajar memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Perjalanan hidup Maria adalah sebuah proses formasio bagi dirinya untuk memahami dan menerima kehendak Allah. Perjalanan hidup Maria adalah sebuah perjalanan untuk menerima kehendak Allah di dalam hidupnya. Maria mengalami jatuh bangun. Maria mengalami proses yang tidak mudah. Maria harus menyadari juga bahwa ternyata kehendak Allah yang katanya terbaik bagi manusia, itu ternyata ketika dialami tidak selalu indah. Maria mengalami bahwa ternyata kehendak Allah yang katanya terbaik bagi manusia itu kadang-kadang juga menyayat hati dan menyakitkan. Tetapi ketika Maria menyadari semua itu sebagai kehendak Allah, dia berani untuk tetap setia menjalaninya. Dan panggilan Maria, setelah dia mengerti dan memahami semua itu, dia menguatkan mereka semua yang juga sedang dalam proses untuk memahami kehendak Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Maria ini juga merupakan undangan bagi kita untuk menjadikan semua itu pengalaman hidup kita. Artinya bahwa kita diundang juga untuk berproses, untuk belajar memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk memasuki sebuah proses formasio, proses pembentukan hidup kita sebagai hidup yang dikehendaki oleh Allah. Perjalanannya tidak mudah. Kita akan mengalami jatuh bangun. Kita mungkin akan mengalami saat-saat di mana kita hampir putus asa. Tetapi ketika kita tetap setia dan menyadari, meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada akhirnya, kita pun akan mampu untuk menjalaninya dengan baik. Kiranya perjalanan Maria, hidup Maria sendiri, juga menjadi sebuah pelajaran yang memberi kita kekuatan. Maria yang mengalami jatuh bangun yang demikian di dalam hidupnya, mampu untuk setia. Kita pun diajak untuk mampu terus setia, belajar memahami kehendak Allah, terus setia, belajar menerima kehendak Allah dalam hidup kita, dan menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari saudara, kita sungguh-sungguh belajar untuk setia dan mengikuti Yesus. Setia untuk menemukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Agar pada akhirnya kelak, kita juga boleh bersatu dengan para kudus di surga, dengan Bunda Maria sendiri,
karena kita terbukti bahwa kita mau untuk memahami kehendak Allah, menerimanya, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita. Semoga Maria Bunda Karmel sendiri yang senantiasa mendoakan kita dan menguatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Selamat malam, salam di dalam Karmel. Sekarang para saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria keindahan Karmel, buatlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup rohani. Maria Kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, mohonkanlah rahmat yang kami butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukaria dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukaria dalam belas kasih-Mu. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, jadilah pengharapan kami terus-menerus. Maria, murid Tuhan yang sempurna, buatlah kami juga setia kepadanya. Maria Kusuma Karmel, penuhilah kami dengan sukacita-Mu. Perawan Maria, keindahan Karmel, tersenyumlah pada kami yang mencintai-Mu. Maria, ibu yang tiada bandingnya,
ingatlah selalu akan anak-anak-Mu. Perawan suci dan bintang samudera, jadilah lampu mercusuar bagi kami. Kerundung yang melindungi, lindungilah kami dengan mantel cinta-Mu. Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang memohon bantuan-Mu. Marilah berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi orang yang menghormati-Mu sebagai ibu dan saudari. Kami mohon padamu, semoga kemuliaan yang Kau terima sebagai Bunda Putra Allah mendatangkan kurnia bagi kami. Maka kami mohon, dalam doa novena hari pertama ini, mohonkanlah bagi kami pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam novena ini. Para konfrater sekalian, keluarga Karmel, dan seluruh umat Allah yang terkasih, marilah kita sampaikan intensi kita masing-masing. Jika semua permohonan ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu, biarkanlah kami memperoleh rahmat itu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita doakan doa Skapulir. Ya Maria, Ratu dan Bunda Karmel,
Hari ini aku datang untuk mengabdikan diri kepadamu, karena seluruh hidupku hanyalah balasan kecil atas begitu banyak karunia dan rahmat yang aku terima dari Tuhan lewat tanganmu. Karena engkau memandang mereka yang mengenakan skapulirmu dengan kelembutan, aku mohon agar engkau menguatkan kelemahanku dengan kekuatanmu, menerangi kegelapan pikiranku dengan kebijaksanaanmu, menambahkan dalam diriku iman, harap, dan kasih, supaya hari demi hari aku boleh mempersembahkan pujianku yang tak berarti kepadamu. Kiranya skapulirmu membuat matamu senantiasa terarah kepadaku dan memberikan kepadaku perlindungan dalam perjuanganku setiap hari, untuk setia kepada putramu yang ilahi. Semoga skapulirmu menjauhkan aku dari segala dosa dan selalu mengingatkanku akan tugasku untuk memandangmu dan melingkupi diriku dengan keutamaan-keutamaanmu. Semoga aku dapat berjuang untuk hidup dalam persahabatan yang mesra denganmu, mempersembahkan semuanya kepada Yesus melalui Engkau, dan menjadikan hidupku cermin dari kerendahan hati, kasih, kesabaran, kelembutan, dan kesetiaanmu. Bunda yang terkasih, bantulah aku dengan cintamu yang tak pernah mengecewakan, agar aku, pendosa yang hina ini, kelak dapat menukar skapulirmu dengan pakaian pesta surgawi, dan tinggal bersamamu dan para kudus Karmel dalam kerajaan putramu. Sebab dialah Tuhan kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas, dan karya-karya pelayanan kita, juga doa-doa dan intensi kita pada novena hari yang pertama ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Flos Carmeli, vitis floricera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis, mater mitis, sed virinesia, Carmelitis, esto propitia, stella maris. Radixiese germinans flosculum,
sadesse tecum in seculum patiaris inter spinas quae trestis lilium serva puras mentes fragilium